Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Dan diantaranya adalah nikmat petunjuk. Yang dengan petunjuk itu kita bisa merasakan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, yang itu semua merupakan kenikmatan terbesar bagi seorang hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, tidak semua manusia itu beriman. Tidak semua manusia itu berislam. Ketika mereka tidak beriman, tidak berislam, maka mereka akan di neraka selama-lamanya. Jika Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita dan memberikan kita kesempatan untuk masuk ke dalam surga, itu nikmat yang sangat besar. Maka hendaknya kita istiqomahkan dan pertahankan dan pelihara nikmat tersebut. Nikmat hidayah dan nikmat mengenal sunnah. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Tidak lupa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, pemimpin kita nanti di surga, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran dan wasiat yang beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kesempatan Allah yang mulia ini yang telah Allah berikan kepada kita semua, yakni majelis ilmu. Insya Allah pada malam hari ini, Bapak Ibu semua, kita akan belajar bersama, ya. Kita akan kaji bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di bawah tema penyesalan yang tak terobati, masya Allah, ya. Jadi kajian kita pada malam hari ini temanya adalah penyesalan yang tak terobati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia itu pasti pernah merasakan yang dinamakan penyesalan. Pasti, ya. Setiap manusia itu pasti pernah menyesal. Dan menyesal, jika kita ambil, ya, maknanya dari bahasa Arab, ya, kalau diterjemahkan itu an-nadam, ya, an-nadam, dari kata nadima yandamu nadaman. Ya, jadi nadima itu fi'il madhinya, yandamu itu fi'il mudhari'nya, nadaman itu masdarnya. Jadi an-nadam itu artinya penyesalan. Allah mengulang beberapa kali dalam Al-Quran terkait kalimat ini maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang, ya, kata penyesalan ini cukup familiar dalam syariat Islam. Ya. Dan di antara kita, ya, pasti pernah lah mengalami hal ini, ya, menyesal dengan keputusan yang pernah kita perbuat, gitu ya, yang pernah kita pilih, ya, menyesal dengan kesempatan yang mungkin dulu kita sia-siakan, ya,
menyesal dengan waktu yang pernah kita lewatkan, menyesal dengan pekerjaan atau amalan yang dulu tidak kita maksimalkan gitu. Macam-macam penyesalan yang mungkin pernah kita rasakan. Ya. Dan penyesalan ini fitrah, ya, fitrah manusia. Tidak tercela sebagaimana kesedihan. Yang tercela itu kalau meratapi penyesalan gitu, berlebihan. Dan sedih pun itu tidak tercela. Yang tercela itu kalau bersedih secara berlebihan gitu ya. Jadi yang tercela itu kalau berlebihan ya. Karena memang tidak boleh seorang muslim yang beriman kepada Allah ya, beriman kepada takdir ya, menyesal dengan amat sangat dengan apa yang pernah ia lewatkan, enggak boleh ya. Bersedih secara berlebihan tidak boleh. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin ya fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya setiap musibah ya yang ada di muka bumi ini dan yang menimpa kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah tertulis di mana? Di Lauh Mahfuz. Ya, sebelum hal itu diwujudkan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika 'alallahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Salah satu tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian itu kalau sudah beriman dengan penulisan takdir manusia, kalian itu tidak bersedih secara berlebihan atas apa-apa yang kalian lewatkan, atas apa-apa yang terjadi padahal itu tidak kalian harapkan. Nah, ya, jadi nggak boleh bersedih berlebihan. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kalian itu kalau mendapatkan apa yang kalian inginkan nggak sombong, ya, tidak membanggakan diri sendiri gitu. Ya, karena Allah benci terhadap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ya. Jadi kami ulang sekali lagi, menyesal itu fitrah wajar. Ya, yang penting tidak berlebihan. Bahkan ya, ada penyesalan yang dianjurkan dan diwajibkan. Nah, coba saya tanya kepada antum semua, apa penyesalan yang hukumnya dianjurkan atau mungkin bahkan diwajibkan? Penyesalan terhadap apa? Nah, Masya Allah ya. Benar antum ya. Penyesalan terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan yang mungkin dulu pernah kita kerjakan, itu hukumnya apa? Wajib ya. Hukumnya wajib ya. Dan kita kalau bicara masalah hukum harus ada dalil. Dalilnya mana? Di surat At-Tahrim, tapi nanti antum baca tafsirnya ya. Antum baca tafsirnya. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-8, kita semua sudah hafal ayatnya. Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu apa? Ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bersegeralah kalian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang memiliki kemungkinan besar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat yang memiliki kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang seperti apa? Nah, ini bisa kita dapatkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, di dalam kitab-kitab tafsir. Misal di antaranya yang masyhur tentu saja tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi nanti kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir ya, taubatan nasuha yang memiliki peluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu syaratnya ada 3 atau 4 ya. Ada 3 atau 4. Ini tafsir Ibnu Katsir ini ya. Dasar pendapat ini. Yang pertama ya, ayyuqli'a anidzam fil hadir. Ya, yang pertama adalah
Ketika dia memutuskan untuk bertobat, berarti yang pertama dia meninggalkan dosa tersebut saat itu juga. Ya. Ya, jadi meninggalkan dosa itu. Ya. Jadi tidak bisa kita bilang saya bertobat tapi masih maksiat lagi. Ya. Saya bertobat masih maksiat lagi. Tidak seperti itu. Ya. Dan ini juga bisa ditarik di surat Ali Imran, ya. Yang Allah berfirman wasari'u ila magfiratin ya mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Nah, ini ada macamnya orang yang bertakwa, ya. Ada macam-macamnya. Di situ dikatakan ya, yunfikuna fis sarai wad dharra, ya, berinfak di saat lapang dan di saat sempit, ya. Kemudian mampu menahan amarah, ya, kemudian mudah memaafkan dan meminta maaf, ya. Kemudian kalau terjerumus ke dalam dosa, dia segera mengingat Allah, bertobat, kemudian dilanjutkan walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan mereka itu, ya, tidak mengulangi dosa tersebut, sedang mereka mengetahui bahwa dosa tersebut adalah terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil, ya, dari pendapat Ibnu Katsir yang pertama. Jadi kalau taubatan nasuha itu syaratnya itu ya ditinggalkan, enggak dilakukan lagi. Kemudian yang kedua, wayandam ala ma salaf minhu fil madhi, yakni menyesal, ya, ya, menyesal terhadap dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Ya, jadi kalau ada orang bertobat tapi tidak menyesal dengan dosa yang pernah dia kerjakan, nah ini bisa nggak diterima ini. Yang dulu pernah saya sampaikan juga di sini. Misal bapak-bapak ini dulu ya, waktu SMA ya, itu belum hijrah, ya, pacare wakeh, SMA iki ono siji, SMA iki ono siji, SMA iki ono siji, masya Allah. Ya kan, ibu-ibu juga seperti itu ya, masya Allah, ya, ya, pacari kayak franchise itu ya, cabangnya di mana-mana. Ya, ya. Nah ini kalau sudah tobat ya harus menyesal, ya, jangan disombongkan kepada anak-anaknya gitu, bilang ya, nak, dulu bapakmu ini masya Allah, pakai masya Allah lagi. Ya, pacari nang di gitu, masya Allah. Nah, ibumu ini masya Allah, ya, sing ngantri wakeh, tapi oleh ya bapakmu iki. Ya, jadi, ya ini nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena tanpa ada penyesalan, gitu loh. Ya, jadi harus didasari dengan penyesalan tobat itu. Yang ketiga kata Ibnu Katsir ya, wa ya'zim ya ala alla yaf'al fil mustaqbal. Ya, jadi yang pertama tadi itu ditinggalkan. Kemudian yang kedua apa? Menyesal, dan yang ketiga dia berazam kuat, ya, tidak akan pernah mengulangi lagi gitu ya. Jadi yang pertama ditinggalkan, yang kedua itu adalah menyesal, yang ketiga dia berazam kuat untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Ya. Ditinggalkan saat itu juga, menyesal ya, kemudian ya singkatnya itu adalah berazam kuat untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Kemudian ada pengecualian. Ya, jadi dosa itu kan ada dua macam ya. Ada dosa yang tidak terkait dengan hak-hak seorang hamba, ya, hak-hak manusia yang lain. Ya, jadi dosa kepada Allah 3 tadi syaratnya kata Ibnu Katsir itu. Tapi kalau dosanya itu menyangkut hak ya sesama muslim atau sesama manusia, ya ada tambahannya 1. Harus menyelesaikan ya permasalahan tersebut. Ya. Kalau hutang ya ditunaikan hutangnya. Ya, kalau dulu pernah zalim ya harus minta maaf. Ya, ya. Itu yang keempat, apabila dosa itu terkait dengan sesama manusia. Ya, yang menyelesaikan dosa tersebut atau sangkut paut tersebut kepada manusia lainnya. Nah, jadi ada penyesalan yang memang masyru', ya, disyariatkan, bahkan diwajibkan agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi saudara-saudariku semua, ya, yang semoga antum selalu dijaga dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penyesalan yang terjadi di dunia ini itu masih bisa kita perbaiki. Ya, masih bisa kita perbaiki. Selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada kesempatan untuk berubah, berbenah, dan membuat semuanya menjadi lebih indah gitu ya. Ya, masih punya kesempatan kita. Ya, karena kita masih hidup gitu ya. Jadi penyesalan itu masih ada obatnya gitu. Ya, masih ada obatnya karena kita masih hidup, masih kita bisa berbenah, berubah, ya, membuatnya menjadi lebih indah. Dan ada penyesalan yang gak ada obatnya gitu loh. Ya, penyesalan tadi ada obatnya kalau kita masih hidup, tapi penyesalan itu tidak akan ada obatnya dan tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diubah, tidak bisa diubah menjadi lebih indah, tidak bisa lagi. Ya. Yang ada cuma ya sakit, sedih, ya. Hati yang perih udah campur aduk semuanya. Kapan? Ya, ketika terjadi di akhirat. Jadi penyesalan yang tak terobati itu adalah penyesalan yang terjadi di mana? Di akhirat. Nah, ketika seseorang manusia sudah berpisah dengan dunia yang fana ini, ya, ruhnya itu sudah dicabut, berpisah dari badannya, ya, sudah. Kalau yang seperti itu, ya, setelah itu penyesalan tuh nggak akan ada obatnya. Jadi kalau menyesal selama dia masih hidup, insya Allah masih ada obatnya, masih bisa diperbaiki, diubah untuk menjadi lebih indah, insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah mati, tidak ada kesempatan. Ya, yang ada cuma sakit, dan sakit. Dan kebanyakan di antara kita itu berpikir hari kiamat itu ketika sangkakala ditiup, ketika dunia hancur lebur gitu. Ya, padahal kata para ulama, ya, hampir mayoritas ulama, ya, kalau pengen nanti dibaca di syarah Ad-Durus Al-Muhimmah, ya, li Ammatil Ummah, disebutkan di sana bahwa awal hari kiamat itu bukan ketika sangkakala ditiup, tidak. Awal hari kiamat itu adalah ketika seseorang itu meninggal dunia. Ya, jadi seandainya ada seseorang hari ini meninggal dunia, berarti itu hari kiamat bagi dia. Ya, karena dia sudah memasuki alam kematian. Dan alam kematian yang pertama itu, ya, alam barzakh, itu sudah dikategorikan sebagai hari kiamat, kata para ulama. Enggak sampai nunggu hari hancur leburnya langit dan bumi, tidak, ya. Jadi yang rajih, ya, pendapat mayoritas ulama adalah dimulai ketika seseorang sudah meninggal dunia, ketika ruh itu sudah dicabut dari raganya. Dan ketika seseorang itu sudah memasuki alam akhirat, ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ya, maka penyesalan itu tidak ada gunanya, sia-sia. Dan itulah penyesalan yang tak terobati. Dan itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran di surat As-Sajdah ayat 12. Ya, di surat As-Sajdah ayat 12 itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan sekiranya, ya, kalian melihat orang-orang yang berdosa itu menyesal dengan sangat, kemudian menundukkan kepalanya di hadapan Robnya. Ya, jadi di hari kiamat manusia itu menyesal, ya, ada sebagian manusia itu yang sangat menyesal, ya, di hadapan Allah dengan menundukkan kepalanya. Ya, jadi misal kayak anak kecil itu, ya. Anak kecil kalau kita marahin itu kan nggak berani lihat kita, ya. Ya, dia nundukin kepala sambil ngomong pelan-pelan. Bisa kita bayangkan. Nanti di hari kiamat ada yang seperti itu. Ya. Dia menyesal di hadapan Allah, dia menundukkan wajahnya, ya, melihat ke bawah, kemudian dia berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengabadikan kalimat orang tersebut.
Dia berkata, wahai Rabb kami, ya, absorna, sekarang kami sudah melihat gitu, ya. Wasami'na, dan sekarang kami sudah mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami ya Allah ke dunia, gitu ya. Na'mal sholihan, maka kami pasti akan memperbaiki urusan kami. Kami pasti akan beramal soleh. Inna muqinun, dan sekarang kami orang yang yakin ya Allah, orang yang beriman sekarang. Dan di sini penyesalan sudah tiada artinya. Kenapa? Karena sudah masuk alam akhirat, tidak bisa diperbaiki lagi, ya. Tidak bisa diperbaiki lagi, tidak ada gunanya. Maka mumpung kita ini masih hidup, di sini hidup semua kan? Ya, hidup semua. Ya, namanya hadir di majelis berarti kita semua masih hidup. Berarti kita semua masih punya kesempatan. Ya. Tidak seperti orang yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an ini, tidak. Ya. Maka hendaknya mumpung kita masih memiliki kesempatan, kita perbaiki. Biar kita ini tidak masuk dalam peribahasa, ya. Penyesalan selalu datang belakangan gitu ya, kata-kata slogan itu biasanya. Penyesalan selalu datang belakangan, ya. Maka kita perbaiki, ya, ketika kita hidup di dunia ini. Semoga kita nanti tidak ada slogan seperti itu lagi, ya. Penyesalan datang belakangan, tidak ada lagi gitu. Dan alhamdulillahnya, ya, sekali lagi ya, segala puji bagi Allah. Allah itu banyak mengabadikan di dalam Al-Quran kisah-kisah tentang orang-orang yang menyesal di akhirat, ya. Jadi banyak Allah abadikan dalam Al-Quran, ya, kisah-kisah tentang orang-orang yang menyesal di akhirat, yang penyesalannya itu tak terobati. Tujuannya apa? Apakah cukup hanya diceritakan saja? Ya tidak. Tujuannya itu supaya kita ini belajar, supaya kita ini bersiap-siap. Bukan kita yang Allah ceritakan itu maksudnya gitu loh. Ya, supaya kita terhindar daripada orang yang digambarkan Allah seperti itu maksudnya, ya. Jadi insya Allah akan kita pelajari nanti ini, ya, penyesalan yang tak terobati, penyesalan, ya, yang dirasakan oleh para penghuni neraka yang Allah abadikan, ya, di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Dan ini semua bukti cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi penyesalan yang tak terobati, penyesalan yang dirasakan oleh para penghuni neraka, ya. Nanti insya Allah ada 6 atau 7, ya. Ada 6 atau 7 penyesalan yang tak terobati, yang dirasakan, ya, oleh para penghuni neraka. Dan semoga dengan kita mengetahuinya, kita bisa, ya, selamat dan tidak terjerumus daripadanya. Ya, fungsinya ilmu itu kan seperti itu, ya. Ya, fungsinya ilmu itu seperti itu. Kalau kita, ya, sudah misal, ya, dalam perjalanan kemudian ada rambu-rambu, ya, tikungan tajam, rawan kecelakaan. Nah, kalau sudah ada rambu-rambu seperti itu, ya, tikungan tajam, rawan kecelakaan, bahkan ada sampai, ya, tikungan kematian gitu, sampai seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang. Nah, kalau sudah ada peringatan seperti itu, antum tancap gas apa pelan-pelan? Ya, antum tancap gas apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Itu tujuannya peringatan, ya, supaya kita selamat. Dan Allah ini alhamdulillah telah memberikan peringatan kepada kita tentang penyesalan-penyesalan yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Tujuannya supaya kita selamat, ya. Inilah bukti cinta Allah kepada kita semua. Sayangnya kita jarang baca Al-Quran. Nah, itu, ya, sebagian di antara kita. Insya Allah, ya, jamaah sini insya Allah rajin-rajin, ya, insya Allah rajin-rajin. Maka kita belajar bersama. Nah, karena Al-Quran ini adalah pedoman kita untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dari siksa neraka. Nah, yang pertama, penyesalan yang tak terobati, ya, penyesalan dirasakan oleh para penghuni neraka. Yang pertama adalah meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik, ya. Ini yang pertama dan paling utama pasti. Dan ini tidak bosan-bosannya kami sampaikan, karena memang itu yang sering Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah abadikan, ya. Jadi penyesalan yang pertama dan yang paling utama yang kami bahas, ya, atau kita bahas pada malam hari ini adalah penyesalan, ya, mereka yang meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik, ya.
meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik. Ya. Dalilnya di surat Fatir ayat 36 dan 37 ya. Jadi di surat Fatir ayat 36 dan 37 Allah berfirman, walladzina kafaruna, bagi orang-orang yang kafir, tentu saja maknanya adalah meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah, meninggal dalam keadaan musyrik, lahum naru jahannam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. La yuqadha alaihim ya fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi ya kadzalika najzi kulla kafur, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tempat mereka itu di neraka jahanam. Bahkan sampai Allah gambarkan, mereka itu nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka tidak akan pernah mati. Ya. Dan azabnya tidak pernah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita renungi hal ini, Bapak Ibu. Ya. Apa kita tidak takut? Apa kita tidak khawatir? Allah sampaikan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, itu di neraka jahanam, ketika diadab mereka gak pernah mati. Mereka akan diadab hidup-hidup. Dan adabnya tidak akan pernah dikurangi, bahkan ditambah. Dan seperti itulah ya, kami mengadab orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi kalau orang muslim ya, mungkin ada kesempatan adabnya diringankan. Ya, sebagaimana kisah Rasulullah SAW ketika mendapati dua kuburan, kita semua sudah tahu kisahnya. Ya, ini umat Nabi ini orang muslim. Ya, tapi di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena yang satu ya tidak berhati-hati ketika cebok. Kemudian yang kedua, kemana-mana selalu gibah dan fitnah. Maka Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, dipotong jadi dua, kemudian ditaruhlah di masing-masing dua kubur itu. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya singkat kisahnya, selama pelepah kurma itu belum kering, maka mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dikiaskan oleh orang-orang kita. Akhirnya kuburannya disiram ambek ya ambek banyu kembang gitu. Kalau kayak gitu pasangnya air mancur terus nang kuburan. Ya, kalau gitu kita pasangnya air mancur terus ya di kuburan. Ini repot ini Rasulullah gitu. Seandainya itu bisa kita lakukan ya, seandainya itu bisa dilakukan oleh umat Rasulullah, tentu saja para sahabat sudah berlomba melakukan hal itu. Nah, ini repot, kuburan dipayungi, kuburan dikei plafon, ya kan? Kuburan disetelkan murotal Al-Qur'an gitu. Masya Allah. Ya. Tentu saja tidak ada dalilnya. Kembali lagi ya. Itu adalah umat Rasulullah bisa selamat dari adab. Kenapa? Karena mereka muslim gitu loh. Mereka itu muslim, cuma jatuh dalam kemaksiatan. Nah, masih bisa diringankan adabnya. Tapi kalau orang mati membawa dosa syirik, mati dalam keadaan kafir, tidak ada kesempatan bahkan untuk meringankan adabnya, nggak ada. Ya, dan mereka tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ya, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Tidak akan pernah dikurangi adabnya, dan mereka tidak akan mati terus merasakan adab tersebut. Ya. Kemudian mereka berkata, ya, dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal gitu. Ya Allah, ya Rabb, tolong ya Allah kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan berbuat amal soleh yang dulu tidak pernah kami kerjakan. Ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran kita. Bukankah dulu sudah kami panjangkan umurmu? Bukankah dulu ya sudah datang pemberi peringatan kepadamu gitu. Maka sekarang rasakanlah azab ya yang tidak ada bagi orang yang zalim, orang yang kafir itu seorang penolong pun gitu loh ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir ya di neraka jahanam tidak pernah mati, terus diadab, tidak pernah diringankan adabnya. Mereka berteriak-teriak minta pertolongan, minta dikembalikan ke dunia dan tidak bisa, dan bagi mereka tidak ada penolong. Sebagaimana ayat yang lainnya yang sering kami sampaikan di surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik ya faqad harramallahu al-jannah, maka akan diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa malidzalimina min ansor, dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang musyrik tidak ada baginya penolong. Maka daripada itu, supaya kita ini tidak menyesal ya, maka pastikan kita mati tidak membawa dosa syirik. Pastikan kita mati tidak membawa dosa kufur gitu. Ya. Dan pastikan itu juga ya kepada orang-orang yang kita cintai. Ya. Kalau kita cinta dengan keluarga kita, kita cinta dengan kerabat kita, kita cinta dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, maka pastikan mereka mati dalam keadaan muslim, mukmin, terhindar daripada kesyirikan gitu. Karena selama mereka mati dalam keadaan muslim, mukmin, sebesar apapun dosa yang mereka miliki, sebesar apapun, bahkan seandainya mereka tidak pernah berbuat kebajikan satu pun, tapi mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, mereka masih punya kesempatan untuk diringankan adabnya ya, kesempatan untuk diberi syafaat, kesempatan untuk masuk surga ya. Tapi kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tidak punya kesempatan sedikit pun ya. Maka itu yang sering kami sampaikan kepada para jamaah ya, kepada teman-teman kami. Terkadang kita ini gak beruntung. Gak beruntung bagaimana Ustadz? Ya tidak beruntung karena sebagian kerabat kita ini belum mengenal sunnah misal. Ya, sebagian kerabat kita ini, keluarga kita ini, padahal kita sayang dan cinta sama mereka, tapi mereka masih ya tenggelam ke dalam kemaksiatan. Kita nggak beruntung kadang. Kita lihat orang tua kita mungkin masih ada sebagian yang masih merokok. Ya, masih ada orang tuanya yang gemar membuka aurat. Masih ada orang tuanya yang suka berhutang dan gibah ya. Masih ada kerabat-kerabatnya yang berbuat maksiat. Tidak bisa dimungkiri, mungkin ada sebagian di antara kita seperti itu. Maka pastikan mereka tidak jatuh dalam dosa syirik gitu loh. Makanya kalau dakwah itu ada skala prioritas gitu. Mana yang pertama dan paling utama kita dakwahkan adalah tauhid gitu loh. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka daripada itu, setiap Rasulullah mengutus seorang utusan, yang pertama kali didakwahkan itu apa? Tauhid. Karena ketika mereka sudah bertauhid, mereka punya kesempatan untuk masuk surga. Mereka punya kesempatan untuk terhindar dari adab neraka yang kekal ya, dan punya kesempatan untuk diselamatkan. Baru setelah itu adalah dakwah-dakwah yang lainnya, misal melaksanakan sholat, menunaikan zakat ya, dan lain sebagainya. Tapi yang pertama dan paling utama adalah tauhid ya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Setiap orang yang di dalam hatinya itu ada la ilaha illallah ya, pasti akan keluar dari neraka. Kata Rasulullah, hadisnya sahih ya. Wa fi qalbihi waznun darratin min khairin. Walaupun di dalam hatinya enggak ada kebaikan kecuali secuil zarrah atau seberat zarrah. Selama dalam hatinya ada keimanan, tidak tercampur dalam kesyirikan atau dari kesyirikan, maka dia masih punya kesempatan untuk masuk surga. Dan itulah yang diperjuangkan Rasulullah SAW kepada orang yang ia cintai.
Itu yang Rasulullah perjuangkan. Bukankah kita tahu, ya? Bukankah kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, ya, ketika Abu Thalib sudah sakaratul maut, ya, ketika Abu Thalib sudah sakaratul maut, dan Abu Thalib ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi, orang yang disayangi oleh Nabi, yang bahkan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi terpukul, bersedih, ya, sampai Allah hadiahi Isra Mi'raj itu. Ya, salah satu tujuan, ya, Isra Mi'raj itu adalah untuk membahagiakan Nabi SAW ketika ditinggal Abu Thalib dan Khadijah. Ya. Jadi terpukul Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Ketika Abu Thalib sakarat, ya, Nabi datang, ya, kemudian berkata kepada orang yang dicintainya itu, ya, wahai pamanku tercinta, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimah, sebuah kalimat, uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan mati-matian menjadi hujah untukmu di hari kiamat. Nah, hanya dengan sebuah kalimat. Padahal Abu Thalib, ya, ketika kafir otomatis semua amal ibadahnya sia-sia, kan? Berarti belum pernah berbuat kebaikan karena dia udah sakarat. Tapi Rasulullah mengatakan, cukup ucapkan la ilaha illallah, aku akan menjadi pembelamu nanti di hari kiamat. Maka praktekkan hal ini kepada orang yang kita cinta. Katanya kita umat Nabi, ya, katanya kita cinta dengan sunnah. Praktekkan hal ini. Orang yang kita cinta itu pastikan mereka tidak mati dalam keadaan syirik, sebagaimana Nabi mencoba memastikan hal itu kepada Abu Thalib. Tapi qadarullah masya fa'ala, Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik. Tapi kalau kita yang masih hidup ini, orang yang kita cintai masih hidup, pastikan hal itu. Terlepas dia masih membuka aurat, terlepas dia masih suka gibah, terlepas dia masih suka makan yang haram, ya, terjerumus dalam kemaksiatan yang lain, jangan tinggalkan dia mati dalam keadaan syirik. Sebagaimana itu juga diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim, ya, ketika berbicara kepada ayahnya, wahai ayahku tercinta, inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahman. Wahai ayahku tercinta, aku khawatir dengan perbuatan kesyirikan yang kamu lakukan ini, kamu nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Gitu. Kekal di dalamnya. Nah, ini yang diusahakan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim pun, ya, tidak berhasil. Ya, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau sudah berusaha. Maka kita juga harus berusaha kepada orang yang kita cinta, jangan sampai mereka meninggal dalam keadaan syirik itu. Nanti mereka akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Karena bahkan seandainya anaknya Nabi pun, ya, tidak mampu menolongnya nanti di hari kiamat. Nah, kemudian penyesalan yang kedua, dan ini sering terjadi di antara kita, ya, di masyarakat kita. Penyesalan yang tak terobati, ya, yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Yang kedua adalah menunda-nunda kebaikan atau amal soleh. Ya, dia suka menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda amal soleh. Padahal bergegas mengamalkan kebaikan itu perintah Allah. Allah berkali-kali mengingatkan kita di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah, ya, bergegaslah, cepat-cepat gitu. Jangan ditunda. Kalau mau tobat jangan ditunda. Kalau mau minta ampunan jangan ditunda. Kalau mau ngejar akhirat, kalau mau masuk surga jangan ditunda. Bergegaslah, gitu loh. Dan itu perintah Allah, gitu loh. Tapi kebanyakan kita itu, ya, atau saudara-saudari kita di luar sana itu suka menunda-nunda kebaikan, gitu. Ya, biasanya, oh nanti aku kalau kayak gini aja aku baru haji. Oh, nunggu ini dulu aku baru umroh, gitu. Oh, nanti seperti nunggu ini aja dulu baru sedekah. Oh, nunggu ini dulu nanti kalau kita usahakan baru kita nanti nutup aurat, gitu ya. Hijrah, meninggalkan riba, gitu ya. Ya.
ninggalkan riba ngenteni sugih. Loh kenapa enggak ninggalin riba sik gurung sugih? Masya Allah. Ngenteni sugih baru meninggalkan riba. Banyak di antara kita tuh nunda-nunda, ya, nunda-nunda untuk beramal soleh, nunda-nunda untuk bertobat, ya. Ya, kalau kita mau berbuat kebaikan sekarang, kalau kita mau hijrah meninggalkan maksiat sekarang, coba kita buka ya tablis iblis, ya, ya. Tipu daya iblis, dari banyak tipu daya iblis yang disampaikan oleh para ulama, salah satu diantaranya adalah iblis itu selalu memberikan was-was kepada manusia agar mereka itu menunda-nunda kebaikan. Ya, jadi salah satu tablis iblis kepada manusia itu adalah membuat manusia menunda-nunda kebaikan sampai akhirnya mereka lalai dan sampai mereka mati belum mengerjakan kebaikan tersebut. Gitu. Maka daripada itu Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mal, ya. Kalian itu kalau mau beramal soleh cepetan, kata Rasulullah. Kalau bahasa kita itu seperti itu, bergegaslah gitu loh, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ada suatu zaman, kata Rasulullah, seseorang itu ya di pagi hari itu muslim, sore hari kafir, atau di sore hari muslim, ya, pagi hari kafir gitu. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok bisa seperti itu? Kok iman mereka sampai mudah terbolak-balik seperti itu? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bi udinahu bi ardin ya minad dunya. Yang sedemikian itu karena mereka itu menjual agamanya untuk keuntungan dunia yang sedikit. Ya, jadi ya mereka itu mengorbankan akhirat untuk dunia mereka. Mereka sibuk mencari dunia, lupa terhadap akhirat itu. Jadi kalau orang itu sudah disibukkan dunia, ya, lupa terhadap akhirat, akhirnya mereka itu nanti punya kebiasaan menunda-nunda kebaikan dan imannya itu mudah terbolak-balik gitu loh, ya. Jadi jangan ditunda-tunda kebaikan itu, Bapak Ibu, ya. Ini kisah nyata, Bapak Ibu. Bukan kisah dari cerita orang, tapi kisah kami pribadi, ya, kisah kami pribadi, ya. Ini tolong dijadikan pelajaran, ya. Ini tidak kami sebutkan namanya karena tentu saja aib dan lain sebagainya. Intinya kita ambil pelajaran daripadanya, ya. Semoga pihak keluarga juga ridho, ya. Saya sudah pernah minta izin kisahnya untuk kami angkat di kajian supaya teman-teman itu ngambil ibroh daripadanya. Ini teman-teman kita sendiri. Mungkin kita pernah bertemu dengan dia, ya. Kita pernah bertemu dengan dia. Jadi saya bertemu dengan seorang jamaah, Bapak Ibu, yang dia itu pengen umroh, ya, pengen umroh dari sebelum pandemi, ya, pengen umroh dari sebelum pandemi, gitu ya. Tapi ditunda-tunda terus, ya, ditunda-tunda terus sampai akhirnya ada pandemi, gitu ya. Ya. Kemudian sudah selesai pandemi, ya kan? Ngomong masih, oh ya saya pengen umroh gitu dan lain sebagainya. Sudah saya ajak berkali-kali, tapi masih ditunda-tunda sama dia. Ya, padahal uang di rekeningnya itu ratusan juta. Ya. Kami ulang sekali lagi, ya. Uang di rekeningnya itu ratusan juta, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak salah pada waktu itu sekitar 300 ya, sampai 400 juta di rekeningnya. Ya. Mau haji, mikir-mikir, wah nek haji furoda entek gitu. Ya, jadi mikir-mikir, ya. Jadi mau haji mikir-mikir. Kalau haji, wah nanti habis Ustaz, nanti uang masa tua saya gimana gitu ya gitu. Nanti kalau tua, tabungan hari tuanya bagaimana gitu ya. Kemudian ya udah umroh saja Ustaz gitu. Umroh ya udah umroh gitu. Nah, saya ajak umroh. Nah, kebetulan kemarin ini kan saya baru umroh itu ya, 1 bulan yang lalu itu saya ajak bareng, ayo umroh bareng aku aja gitu ya. Nah, yes, sampai sana nanti insya Allah tak jelaskan sampai sedetail-detailnya, saya bilang gitu. Nah, kemudian Sik Ustadz gitu. Ditunda-tunda terus, padahal yang rekeningnya 300 juta gitu ya. Ya. Katanya nunggu karangan sing kono payu. Jadi sayang dengan uang yang di rekening, nunggu tanah yang di sana itu laku, nanti baru kalau laku sudah ditawar orang gitu. Ya, sudah ditawar orang nanti laku insya Allah uangnya yang buat umroh. Dan qadarullah masya Allah,
Ini saudara-saudari kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Ini tidak menjudge dia, ya. Dia punya banyak kebaikan, ya. Saya tahu dia punya banyak kebaikan dan dia memang masih baru hijrah, ya. Masya Allah dia rutin ngaji, ya, semangat belajarnya Masya Allah. Bahkan mencatat. Yang antum aja gak semuanya mencatat gitu. Kalau kalau kajian dia mencatat, Masya Allah. Ya, semangatnya kalau ada kajian di sini tuh dia datang. Cuma salah satu kekurangan dia, ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna, ya. Yaitu tadi, ya, nunda umroh tadi. Dan akhirnya beliau sakit cuma 1 minggu kemudian meninggal. Padahal belum tua. Dan rekening uangnya itu ratusan juta di dalamnya gitu. Dan akhirnya ya udah diambil sama kerabatnya, padahal kerabatnya itu belum ngaji juga, ya dibagi, ya tidak sesuai syariat juga. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Ya, jangan menunda-nunda kebaikan. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita mati gitu. Ya. Kalau kita bisa lakukan sekarang juga. Ya. Dan kematian itu adalah sebaik-baiknya pemberi peringatan. Ini saudara-saudari kita sendiri gitu loh. Ngaji bareng kita. Dan hendaknya kita jadikan pelajaran. Dia nunda-nunda umroh padahal uangnya banyak, akhirnya sampai meninggal belum umroh. Ya, sampai meninggal belum umroh. Padahal uangnya ratusan juta. Ya. Ya, semoga Allah mengampuni dosanya, ya. Tapi paling tidak ini jadi pelajaran bagi kita. Ya, karena Allah sudah mengingatkan kita, ya, di surat Al-Munafikun ayat 9 sampai akhir surat, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang yang melakukan sedemikian termasuk orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Dan bersedekahlah, infakkanlah harta kalian itu sebelum kalian mati, gitu loh. Jadi sebelum mati itu perbanyak amal soleh, jangan ditunda-tunda. Kalau mau hijrah, hijrah. Kalau mau tobat, tobat. Kalau mau nutup aurat, tutup aurat dengan benar. Ya. Kalau mau minta maaf kepada saudara-saudari kita yang pernah kita zolimi, minta maaf sekarang. Ya. Kalau mau meninggalkan yang haram, tinggalkan yang haram sekarang juga. Sebelum kematian itu mendatangi kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Kemudian orang yang sudah mati itu sudah masuk alam akhirat, dia menyesal. Dia berteriak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja." Dia tidak minta 1 tahun. Dia tidak minta 1 bulan. Dia hanya minta ditunda sekejap saja, ya Allah, sekejap saja. Supaya dia bisa bersedekah. Supaya dia bisa mungkin hijrah, menutup aurat, minta maaf kepada saudara-saudarinya yang pernah didolimi, bertobat dan lain sebagainya gitu. Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu kalau sudah datang ajal gak akan pernah ditunda lagi sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekejap. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi penyesalan yang kedua itu adalah menunda-nunda apa? Kebaikan atau amal soleh. Kemudian penyesalan yang ketiga, penyesalan yang tak terobati, yang dirasakan oleh orang-orang di akhirat nanti, adalah mencintai atau bersahabat dengan orang yang salah. Ya, mencintai atau bersahabat dengan orang yang salah. Dalilnya di surat Al-Furqan ayat 27 dan sampai 29. Ya, 27 sampai 29. Mencintai atau bersahabat dengan orang yang salah. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi. Jadi nanti di hari kiamat, ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat ini, ya Bapak Ibu semua. Nanti di hari kiamat ada orang sampai menggigit tangannya. Kalau orang di dunia ini kalau menyesal, dia yang digigit apa? Jarinya. Ya, itu kan istilah kita, ya, sampai menggigit jari kan gitu, ya.
Itu penyesalan di dunia. Tapi di hari kiamat orang menyesal itu yang digigit bukan jarinya, sampai tangan-tangannya yang digigit. Ya. Kemudian dia berkata, yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, seandainya dulu saya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dan ya Allah, andai saja dulu aku tidak menjadikan fulan itu sahabatku. Nah, jadi penyesalannya itu apa? Karena dia salah memilih teman, salah memilih sahabat gitu loh. Laqad adallani anidzikri. Karena sahabatku itu tadi membuatku lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idja'ani, setelah datang peringatan padaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sesungguhnya syaitan itu tidak akan pernah mau menolong manusia. Jadi penyesalan yang ke berapa ini? Ketiga adalah mencintai atau bersahabat dengan orang yang salah. Ini konteks ayatnya masih bersahabat, ya, bersahabat dengan orang yang salah. Karena kita tahu dalam hadis yang lainnya, ya, dijelaskan oleh oleh Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili. Sesungguhnya seseorang itu sesuai dengan agama siapa? Sahabatnya, gitu loh, ya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap kita, kata Rasulullah, memperhatikan siapa sahabat kita, gitu. Karena kita itu sesuai dengan sahabat kita, agama kita sesuai dengan agama sahabat kita, teman dekat kita, gitu loh. Mengapa? Karena tidak bisa dipungkiri sahabat itu pasti memberikan pengaruh gitu. Kalau kita bersahabat dengan orang lain, pasti saling memberikan pengaruh. Bahkan ini pun diakui dalam ilmu psikologi barat, bahwa ketika seseorang itu bersama dengan orang lain dalam kurun waktu yang lama, ini teori psikologi loh ini, ya, bukan Islam ini sudah diteliti sama orang barat. Seseorang ya bersama dengan orang lain dalam waktu yang lama, maka seseorang tersebut secara tidak sadar akan mengikuti orang yang dibersamainya tadi. Itu teori psikologi barat, gitu. Ya. Jadi misal anjing kecil, ya, dipelihara di kandang kucing, gitu ya. Maka ya ini teori barat ini bukan Islam, ya. Kalau teori barat kan pasti dipermisalkan dengan hewan dan lain sebagainya. Jadi misal anjing dari kecil dipelihara di kandang kucing sama kucing-kucing, dia akan punya kebiasaan kucing, gitu ya. Walaupun dia seekor anjing, ya. Karena teman sahabat itu kan berpengaruh, dan ini juga ada dalam teori Islam, ya. Syariat Islam dijelaskan sahabat itu akan memiliki pengaruh. Bisa jadi memiliki pengaruh yang baik, bisa jadi memiliki pengaruh yang buruk. Nah, kalau kita salah memilih sahabat, kita akan terpengaruh dengan pengaruh yang buruk. Akhirnya kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Ya, dan ini penyesalan orang di akhirat karena salah milih sahabat. Ya, karena sahabat itu akan mempengaruhi kita. Kalau sahabat kita baik, kita akan terpengaruh dengan kebaikan. Ya, kalau nggak percaya, lihat itu orang-orang di ponpes itu. Ya, anak-anak di ponpes, anak-anak yang males sholat 5 waktu berjamaah di masjid, di ponpes akhirnya dia biasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kenapa? Terpengaruh dengan lingkungannya, dengan sahabat-sahabatnya, gitu. Ya, jadi penting sahabat itu, ya, penting, gitu ya. Ya, coba antum lihat ini, ya. Kalau sahabatmu bahas poligami, ya, antum ikut-ikutan bahas poligami, ya. Percaya apa enggak? Ya percaya, itu yang prakteknya ini bapak-bapak ini, Bu, biasanya. ya, itu gara-gara pengaruh satu orang kadang-kadang, Bu, gitu ya. Itu gara-gara pengaruh satu orang, ya, kumpul-kumpul satu orang pengaruhi yang lain akhirnya ikut-ikutan. Emang itu seperti itulah sahabat itu, ya. Ya, saling mempengaruhi satu sama lain. Tinggal kita lihat apakah pengaruhnya ini baik atau buruk, gitu loh, ya. Ya, jadi bersahabat dengan orang yang salah dan juga mencintai orang yang salah, gitu. Karena cinta kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau itu akan bersama dengan orang yang kau cintai di mana? Di hari kiamat. Jadi kalau kita lihat syarahnya,
Kalau kita lihat syarahnya, jadi nanti perjalanan di hari kiamat itu sangat panjang sekali, Bapak Ibu. Perjalanan di hari kiamat itu sangat panjang sekali, ya. Bahkan saya pernah ngisi kajian itu ya, perjalanan di hari kiamat tuh mungkin sampai 2 jam lebih ya. Dari mulai meninggal dunia sampai nanti di surga dan di neraka, itu panjang sekali fasenya. Nanti di antara fase-fase tersebut ada namanya fase kegelapan. Ya, jadi setelah nanti dihisab, ditimbang, perhitungan amal dan lain sebagainya, nanti manusia itu akan ditempatkan di tempat yang sangat gelap sebelum melewati sirat. Ya. Jadi ketika ditempatkan di tempat yang sangat luas, seseorang itu akan ditempatkan bersama orang yang dia cintai di dunia. Jadi kalau kita mencintai orang itu, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang itu nanti, ya, satu kloter bahasa kita. Nah, setelah itu ya akan digelapkan dan orang itu akan mencari jalan keluar dari tempat yang gelap itu. Ya, bahkan ada yang sampai kata para ulama 50.000 tahun lamanya tersesat di tempat yang gelap itu. Ya, tersesat di tempat yang gelap tersebut itu. Dan itu ya kita itu akan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka hati-hati kita mencintai orang. Hati-hati kita mengidolakan orang lain, ya, apalagi orang-orang kafir, ya, sampai kita mengidolakan secara berlebihan. Hati-hati gitu, ya, ya, hati-hati. Bayangkan kita dibangkitkan dengan penyanyi rock gitu. Lihat kanan kiri, wah kanan, wah ini penyanyi rock gitu ya. Kiri ya pembalap gitu ya. Depan pemain bola gitu. Waduh repot gitu. Ya, ya. Bahaya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai mencintai orang yang salah. Kemudian yang nomor berapa? Nomor 4. Kita agak cepat pembahasannya ya. Yang nomor 4 adalah, ini penting juga, khususnya bagi kita-kita semua yang sudah hijrah, ya, yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke majelis taklim. Ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, penyesalan yang tak terobati yang nomor 4 yang dialami oleh orang-orang yang di akhirat adalah memilih guru yang salah dalam masalah agama. Ya, memilih guru yang salah dalam masalah agama. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan beberapa kali, sampai beberapa kali. Ya. Misal di surat Al-A'raf ayat 38 dan 39. Di surat Al-A'raf ayat 38 dan 39. Allah berfirman, qala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum ya minal jinni wal ins finnar kullama dakhalat ummah la'anat ukhtaha hatta idza daraku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Ya, jadi Allah mengkisahkan ya ketika orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka dari golongan jin dan manusia. Kemudian ada sebagian umat itu melaknat umat yang lain gitu loh. Jadi orang masuk neraka itu kan nggak bersamaan ya Bapak Ibu ya. Ya, walaupun tidak bisa kita jelaskan di sini. Orang masuk neraka itu berkloter-kloter gitu ya. Jadi bergantian-bergantian, nggak langsung bareng masuk. Nanti dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang masuk neraka, orang yang sudah duluan masuk tadi itu melaknat dia. Ya, jadi kisahnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika ada orang masuk neraka, kemudian orang yang sudah duluan masuk melaknat dia, gitu loh. Bagaimana bisa kok orang yang duluan masuk itu melaknat dia gitu ya, melaknat dia ya. Ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fa minan nar. Ya Allah, orang itu, nah, jadi orang yang sudah duluan masuk ini ya menunjuk kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, orang itu ya Allah dulu yang menyesatkan kami, gitu loh. Dulu dia yang menyesatkan kami, ya, ke jalan yang sesat. Ya. Jadi dia itu milih ustadz, milih guru keliru, gitu ya. Ya, bukan mengajak kepada tauhid, malah mengajak kepada kesyirikan. Bukan mengajak kepada sunnah, malah mengajak kepada kesesatan gitu.
Dan dia meminta kepada Allah, ya Allah, karena dulu dia sudah menyesatkan kami, tolong berikan dia adab yang lebih berkali lipat daripada kami. Ya. Kemudian Allah menjawab, qala likulli dhif walakin la ta'lamun. Ya. Sesungguhnya setiap dari kalian yang menyesatkan dan yang disesatkan akan sama-sama dilipat gandakan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Kemudian orang yang datang terakhir tadi, ya, yang dilaknat, ya, sama orang yang duluan masuk menjawab, ya, fama kana lakum alaina min fadl fadhuku, ya, fadhuku al adab bima kuntum taksibun. Sesungguhnya kami sama kamu tuh sama-sama aja gitu ya. Sama-sama salah, sama-sama sesat. Wis gak usah saling menyalahkan gitu ya. Sampai kayak gitu. Ini gurune ya. Jadi gurune yang sesat itu nanti kalau sudah masuk neraka menyalahkan jamaah, wis podo ae gitu ya. Wis podo sesate gitu ya. Ya, jadi saya sama kamu tuh enggak ada yang lebih baik satu sama lain, sama-sama sesat kita. Ya. Ya, maka ayo mari kita sama-sama merasakan adab. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kisahnya itu tragis Bapak Ibu ya. Jadi orang yang menyesatkan dan yang disesatkan sama-sama diadab dan dilipat gandakan adabnya. Maka daripada itu penting bagi kita untuk memperhatikan siapa guru kita, siapa ustadz kita gitu ya. Ya. Jadi kalau sudah hijrah diperhatikan itu. Karena tidak semua ustadz, tidak semua dai itu mengajak kepada kebenaran. Terkadang sebagian di antara mereka mengajak kepada syahwat. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dinubuatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Akan ada datang ya suatu kaum namanya itu Ruwaibidah. Ya, kita sudah tahu hadisnya. Ketika ditanya siapa Ruwaibidah, itu adalah orang-orang yang tampil di depan umum. Ya. Dia ceramah, ya, dia ngajak orang. Ya. Tapi ternyata dia berbicara sesuatu yang dia tidak pahami. Dia pengen mengajak kepada kebaikan. Mungkin niatnya baik, bisa jadi. Tapi karena dia bodoh, malah dia menyesatkan orang ke jalan yang salah gitu loh. Jadi ustadz itu kadang itu memang guru. Itu ada dua macam. Yang pertama memang sudah dari awal niatnya itu salah ya. Dan yang kedua kadang niatnya benar, tapi karena ilmunya itu kurang mumpuni, akhirnya dia menyesatkan jamaahnya. Dan ini sering terjadi. Maka daripada itu kami menghimbau kepada para dai, termasuk kami sendiri, hati-hati dalam berfatwa. Ya, hati-hati dalam berfatwa. Maka kalau kita belajari ya manhaj salaf ya, salah satu manhaj salaf itu ciri-cirinya adalah tawarru' anil fatwa. Hati-hati dalam menyampaikan fatwa atau kebenaran tuh hati-hati gitu loh. Ya. Harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, khawatirnya orang itu walaupun niatnya baik, tapi ternyata terjerumus dalam kesesatan karena minimnya ilmu. Ada nggak yang seperti itu? Banyak ya. Bahkan belum ini ya kita dapati sebagian ustadz, padahal dia itu ya mendakwakan tauhid sebenarnya ya. Ya, dia itu sebenarnya bukan yang mendakwakan bid'ah dan lain sebagainya, enggak. Cuma terkadang dia itu sering salah dalam mensyarah hadis gitu ya. Jadi manhaj Ahlussunnah harusnya itu ya, kalau ada naskah, ada nas dari Al-Qur'an sama hadis, itu baiknya sebelum kita menyampaikan baca dulu tafsirnya atau syarahnya gitu. Karena terkadang ya yang yang tekstual itu maknanya itu kadang kurang lengkap gitu loh. Ada sebagian ustadz kemarin padahal dia sebenarnya sering mengajak jamaah kepada sunnah gitu. Cuma ada sebagian jamaahnya salah dalam prakteknya karena ustadz ini juga salah fatwa. Misal fatwanya kemarin itu orang tua itu boleh halal mengambil harta anaknya gitu. Kan kita tahu ya ada hadis ya dari Rasulullah SAW bahwa dirimu dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Nah, dari hadis ini ya, memang ada kelanjutannya hadisnya. Maka seandainya orang tua itu mau mengambil, ya nggak ada masalah. Ya. Kemudian dia ngomong, seandainya orang tua kita datang ngambil uang kita, nggak izin pun nggak ada masalah, dia bilang gitu. Ya, seandainya kita punya uang 10 juta di tabungan, diambil semuanya sama orang tua kita, nggak ada masalah. Gitu. Nah, itu memang gitu orang ustadz ini ngomongnya seperti itu. Padahal ini salah ya. Karena butuh syarah gitu ya. Hadis kalau kita baca kadang-kadang itu langsung jelas, kadang-kadang butuh syarah. Dan syarah itu sudah ada dari zaman dulu. Cuma
kita mau membaca atau tidak, kan gitu ya. Jadi penting untuk membaca daripada syarah hadis itu. Padahal syarahnya itu ya, orang tua boleh mengambil harta anak itu karena 4 sebab gitu loh. Ya, jadi nggak boleh langsung ngambil, enggak ya. Jadi ada 4 sebab gitu. Yang pertama, tidak memberikan mudorot misalnya ya. Tidak memberikan mudorot, itu kata para ulama, ada dalilnya. Yang kedua, tidak diberikan kepada orang lain. Jadi ngambil harta anaknya 10 juta dikasihkan kepada orang lain, enggak seperti itu, tapi untuk dirinya sendiri gitu ya. Yang ketiga, karena dia miskin misal, orang tuanya miskin gitu ya. Jadi dia miskin ya, jadi boleh ngambil harta anaknya. Yang keempat, dia punya hajat, punya kepentingan daripada harta itu boleh gitu ya. Ya, jadi kalau 4 ini tidak terpenuhi, tidak boleh. Nah, ini sama Ustadz itu nggak disampaikan, akhirnya ada jamaahnya yang keliru dalam praktek. Wah, repot ini ya. Ya, jadi hati-hati ya, hati-hati dalam berfatwa, hati-hati dalam menyampaikan kebenaran. Toib, langsung ke poin yang berikutnya adalah tidak memiliki pemberi syafaat. Ini nomor berapa? Nomor 5. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, nomor 5 ini poinnya cukup banyak penjelasannya sebenarnya, tapi kita singkat. Bapak Ibu, yang saya harapkan antum semua semoga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk terus taat ya, untuk istiqomah di atas kebaikan. Ya. Saya mengingatkan pada diri kami ya, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jadi ketika kita nanti di hari kiamat ya, yang memberi syafaat kepada kita itu banyak. Ya, banyak kemungkinan kita dapat syafaat. Misal syafaat dari teman soleh, ya kan? Teman soleh bisa memberi syafaat apa tidak? Bisa, ya. Nanti kita sampaikan dalilnya. Misal apalagi? Al-Quran. Nah, ya. Al-Quran bisa memberi syafaat apa tidak? Bisa, ada hadisnya. Ya. Misal apalagi? Puasa, gitu ya. Dan banyak hal. Jadi kita nanti di akhirat itu punya banyak kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Syafaat dari para nabi, syafaat dari para malaikat, dan yang lain sebagainya. Dalilnya sangat banyak. Maka yang sedemikian dimaksimalkan gitu loh. Karena nanti ada orang di hari kiamat ya, sudah susah tapi tidak punya syafaat. Syafaat itu apa? Penolong. Ya, jadi syafaat itu seperti kalau seandainya seseorang itu harusnya diazab tapi selamat dari adab, itu namanya syafaat nanti di hari kiamat. Atau harusnya dia di surga yang rendah, dia mendapatkan surga yang tinggi, itu namanya syafaat. Dan syafaat itu bisa didapatkan dari banyak macam cara. Dari Nabi Muhammad, caranya gimana? Misal, contoh, ada hadis nggak yang kalau kita melakukan suatu amalan dapat syafaat dari Nabi Muhammad? Apa? Misal tadi doa setelah adzan, kan ada hadisnya ya. Barang siapa yang rutin ya berdoa setelah adzan akan berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ini amalkan ya, supaya nanti seandainya naudzubillah ya kita tidak berharap yang sedemikian. Seandainya kita susah di hari kiamat, kita masih punya kesempatan dapat syafaat dari Nabi Muhammad gitu loh ya. Ya. Contoh yang lainnya, syafaat dari teman soleh. Ya, di surat Asy-Syu'ara ya, di surat Asy-Syu'ara ya, ayat 100 dan 101. Di surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Sebagaimana sering kami sampaikan di sini, ketika nanti di hari kiamat orang-orang itu diadab, tiba-tiba ada sebagian orang diangkat dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Ya, coba kita bayangkan ya. Orang bareng-bareng diadab ya kan, di dalam neraka. Kemudian tiba-tiba sebagian di antaranya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang-orang yang masih diadab di dalam neraka bertanya-tanya, kok bisa mereka diselamatkan ya dari adab neraka itu, kok bisa? Kemudian dijawab kepada mereka, sesungguhnya mereka punya teman yang soleh ya, yang memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian mereka diselamatkan karena syafaat dari temannya. Kemudian orang-orang yang masih diadab di neraka ini berteriak dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Mereka berteriak, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Ya Allah, kami di neraka ini tidak punya pemberi syafaat.
Nabi gak ngasih syafaat karena mungkin dia jarang sholawat, ya, jarang taat sama perintah Nabi, ya, teman soleh gak punya, temannya suka dugem, ya, suka nongkrong nang warung kopi, ya, godain janda dan lain sebagainya, gitu ya, ya. Kemudian Al-Quran juga gak mau datang karena dia jarang baca Al-Quran. Puasa juga tidak mau ngasih syafaat. Wong sak bendino mangan ping 4 ping 5 gitu ya. Ya. Jadi dia tidak punya pemberi syafaat. Ya. Dan dia terus diadab di dalam neraka. Jadi penyesalan yang kelima itu adalah karena dia tidak memiliki pemberi syafaat. Maka hendaknya kita memperbanyak, ya, sebab-sebab yang memungkinkan nanti kita di akhirat dapat mendapatkan syafaat. Teman yang soleh, ya, sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sering berpuasa, ya, sering menyibukkan diri dengan Al-Quran. Bahkan diantaranya adalah sering berbuat baik kepada orang yang taat, kepada orang yang soleh. Walaupun kita tidak mampu menjadi sahabatnya, ya, kita cukup berbuat baik sama mereka saja, apalagi ketika mereka membutuhkan. Itu loh bisa menjadi pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Dalilnya mana? Yang pernah saya sampaikan di surat Al-Mudathir, ya, di surat Al-Mudathir ayat 48. Pernah saya sampaikan di sini. Ya, di surat Al-Mudathir ayat 48 ketika, ya, penghuni neraka itu, ya kan, dikunjungi oleh penghuni surga. Ya, jadi di surat Al-Mudathir 48 Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Nanti jenengan baca di tafsir Al-Baqawi, nanti di hari kiamat ada penghuni surga punya kesempatan ngasih syafaat para penghuni neraka. Akhirnya dia keliling. Kemudian suatu waktu dia dipanggil sama seorang laki-laki, "Ya fulan, ingat gak kamu sama aku? Dulu kamu lapar." Nah, ini kita garis bawahi. Dulu kamu lapar, kemudian aku datang dengan satu porsi makanan yang mengenyangkanmu. Jadi menolong orang yang soleh itu bisa mendapat syafaat. Ingat gak kamu? Ingat. Akhirnya gara-gara satu porsi makanan, singkat cerita, dia yang harusnya diadab di neraka dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang soleh ini jalan lagi, dipanggil lagi sama orang yang lainnya yang di neraka. "Ya fulan, ingat gak kamu sama aku?" Ya, singkat cerita, dulu dia pernah haus. Kemudian orang itu datang menawarkan segelas air saat membutuhkan. Maka gara-gara segelas air, orang itu yang harusnya diadab di dalam neraka diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi membantu orang soleh yang lagi susah itu bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat. Oke, ini waktu kita terbatas ini. Ya, tapi kita lanjutkan lagi. Ya, yang nomor berapa? Nomor 6. Ya, nomor 6. Atau kita cukupkan, ya, ini terakhir saja nomor 6, ya. Insya Allah nanti kita sampaikan di kesempatan yang lain, di tema yang lain. Insya Allah kita sisipkan hal ini, ya. Nomor 6 yang terakhir, ya, penyesalan orang di hari kiamat, ya, yang tak terobati adalah memiliki dosa yang banyak walaupun maaf ini kata-katanya, ya, memiliki dosa yang banyak yang amal solehnya tidak mampu menghapus dosa tersebut. Ya, memiliki dosa yang banyak yang amal solehnya tidak mampu menghapus dosa tersebut. Ya, jadi maksudnya bagaimana, Ustaz? Jadi gini, saudara-saudariku semua, kita tahulah ada sebuah hadis yang sering disampaikan oleh para sahabat kita. Ittaqullah haitsuma kunta. Jadi kalian itu bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian Rasulullah bersabda melanjutkan, ya, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Kalau kalian itu jatuh ke dalam kemaksiatan, maka ikutilah dengan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu kata Rasulullah tamhuha, bisa menghapus dosa-dosa. Gitulah, ya. Jadi dosa-dosa kita, Bapak Ibu, itu bisa terhapus dengan amal soleh. Ya. Cuma nanti ada orang-orang di akhirat yang karena dosanya ini terlampau banyak, akhirnya tidak tertutup dengan amal soleh. Gitu loh. Dan mereka menyesal.
Atau mungkin dosa dan amal solehnya sama-sama banyak. Ya, jadi dosanya banyak, amal solehnya banyak. Jadi nggak ketutup. Atau mungkin dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Nah, dan itu nanti ada kejadiannya seperti itu. Dan mereka sangat menyesal. Dalilnya mana? Di surat At-Tahrim juga sama. Ya, di surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya, jadi ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya kan? Nanti di akhir ayat itu Allah berfirman ya, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana Rabbana. Jadi ini apa sih ini? Ayat ini itu adalah kisah atau potongan kalimat bagi orang-orang di akhirat nanti yang di tempat gelap tadi. Ya, tadi kami sampaikan ya, di fase akhirat itu ada tempat yang sangat gelap. Dan supaya kita bisa keluar dari tempat gelap itu, kita harus punya cahaya. Dan cahaya itu ya, terangnya sesuai dengan kadar amal soleh dan keimanan kita. Jadi kalau amal soleh kita banyak, iman kita baik, ya dosa kita sedikit atau terhapuskan, cahayanya terang. Alhamdulillah cepat kita keluar dari tempat yang gelap itu. Ada orang yang tidak punya cahaya sama sekali, mungkin orang kafir. Dan dia akan tersesat di sana selama-lamanya, bahkan kurang lebih sampai 50.000 tahun. Ya, lamanya itu. Baru dia bisa keluar untuk melewati sirat, kata para ulama dalam syarah ayat Al-Quran ini. Ya. Tapi ada orang yang lain yang terang redup ini loh yang saya maksud. Ya. Jadi cahayanya itu ya habis terang redup lagi, gitu ya. Terang jalan-jalan redup lagi, kesesat lagi. Terang jalan-jalan redup lagi, tersesat lagi. Maka ucapan mereka itu yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atmim lana nurona, ya Allah. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah sempurnakan cahaya kami ya Allah supaya kami enggak tersesat ya Allah. Supaya kami enggak terlontang-lantung ya Allah. Sempurnakan cahaya kami. Ampuni dosa-dosa kami yang belum terampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang tidak tertutup dengan amal soleh kami ya Allah. Ini penyesalan mereka. Karena dosanya terlampau banyak. Maka jangan remehkan dosa Bapak Ibu. Kadang kita ini sholat terus, tapi maksiat juga terus. Ya. Apakah kita ini gak khawatir Bapak Ibu? Nanti di akhirat seperti orang yang sedemikian. Ini sudah Allah abadikan. Allah sudah wanti-wanti supaya kita tidak sedemikian. Nanti orang itu ada yang sedemikian. Jalan redup lagi, jalan mati lagi, terang lagi, mati lagi, seperti itu. Dan ini susah Bapak Ibu. Dan ini juga akan ada kejadian yang lainnya. Setelah melewati tempat yang gelap, karena amalnya itu terbatas, tidak mampu menutupi dosa-dosanya, atau mungkin dosanya terlampau banyak. Jadi ketika dia sudah melewati sirat dengan susah payah, ya, jadi susah payah dia melewati sirat, tapi ternyata dia tidak masuk surga. Jadi ngantri lama, ya, nggak masuk surga. Padahal sudah selamat dari sirat. Dan ini dalilnya di surat Al-A'raf. Ya, nanti kalau kita lihat di surat Al-A'raf ya, di halaman 371 ya. Nanti satu halaman penuh itu, ya. 371 di surat Al-A'raf. Di situ dikisahkan orang-orang yang amal ibadahnya dengan dosanya itu sama-sama banyak. Dia mungkin akan selamat dari sirat, tapi nanti dia disuruh nunggu di Al-A'raf. Ditunda masuk surga. Dan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh para ulama tafsir, dadanya itu gemeteran. Ya, kayak mau copot jantungan, dan mereka menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Kenapa enggak maksimal ketika di dunia? Jadi di Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Dia itu nunggu di situ, teman-temannya ada yang sudah masuk surga dan teman-temannya ada yang sudah masuk neraka. Dan dia dialog dengan orang yang di surga. Dialog dengan orang yang di surga. Kemudian minta doa kepada orang yang di surga, doakan semoga kita juga selamat seperti kalian. Dan dia juga melihat orang yang diadab dan di neraka. Dan dia memohon kepada Allah semoga tidak diadab di neraka. Bayangkan, seandainya kita berada di situ, kita melihat teman-teman kita sudah menikmati kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Dan kita juga melihat orang-orang sedang diadab dengan adab yang sangat pedih. Hati kita bergemetar Bapak Ibu.
ya tubuh kita ini berguncang. Dan kita akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Kenapa tidak maksimal dalam amal ibadah? Kenapa tidak maksimal dalam meninggalkan maksiat? Dan itulah penyesalan yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Itu 6 penyesalan kita sampaikan yang tak terobati Bapak Ibu. Ya, semoga kita bisa terhindar daripada itu semua. Taib, sebelum kita tutup tadi kita mulai simpulkan. Yang pertama apa? Meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik. Yang kedua, menunda-nunda amal soleh atau kebaikan. Yang ketiga, mencintai atau bersahabat dengan orang yang salah. Yang keempat, memilih guru atau ustadz yang salah. Yang nomor 5, tidak memiliki pemberi syafaat. Dan yang terakhir, memiliki dosa yang banyak, yang amal soleh tidak mampu menghapus atau menutup dosa tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tidak lain tidak bukan saudara-saudariku, tujuan kami mengangkat tema ini adalah agar kita semua selamat dari adab akhirat, agar kita semua tidak menyesal di akhirat. Ya, kami ulang, agar kita semua tidak menyesal di akhirat. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari dan kita maksimalkan ya selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.